gimana nih anak-anak ini bisa kenal sama dirinya sendiri, terus bisa juga mendesain hidupnya ke depannya. Setara, sekolah seharusnya tanpa kekerasan. Jadi, leadership itu kuncinya adalah progresif. Kita bisa melihat sebuah perubahan. Panik Baru Podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan Kak Nurul Oktaviani. Beliau adalah mahasiswa Untan Kalbar, tapi juga dapat program USL Academic ke Amerika. Ya. Latar belakang Anda menarik sekali. Dari Pino, 7 jam atau 8 jam dari Pontianak bisa ke sana tuh sekitar 7 atau 8 jam. Dan juga dapat sehingga bisa sekarang dapat beasiswa ke USL itu kapan tuh kira-kira? Kita berangkatnya bulan April. Ya, habis Lebaran. Habis Lebaran, oke. Mudah-mudahan lancar ya Kak. Oke. Maka tadi saya udah bilang latar belakang lumayan menarik karena lumayan jauh, bisa dibilang 7 jam ke 8 jam. Jadi mau ceritain deh masa kecil Nurul, terus mungkin latar belakang orang tua tuh kayak Greg Nurul sebagai anak tuh kayak gimana sehingga Nurul sekarang punya semangatnya tuh luar biasa banget. Oke, boleh ceritain masa kecil. Orang-orang tuh kenal Nurul dengan jargon anak kampung yang semakannya tak tanggung-tanggung. Jadi dengan jargon ini kemarin nganterin Nurul untuk dapat juara 3 Duta Genre Indonesia tahun 2020. Ya, karena Nurul menggaungkan keoptimisan itu di tengah pandemi kayak gitu. Nah, kalau bicara masa kecil mungkin cukup panjang. Cuma ada beberapa hal-hal yang Nurul sebut nilai yang ditanamkan sama keluarga. Yang pertama itu keberanian. Jadi Nurul itu diberikan keberanian untuk memutuskan apa saja yang pengen Nurul cari di dunia ini kayak gitu. Salah satunya, misal ayah Nurul tuh orangnya sebutlah orang-orang seni gitu ya. Jadi dia tuh nggak ngajarin Nurul buat gambar, tapi dia ngasih buku gambar. Jadi di buku gambar itu Nurul bebas buat menggambarkan apapun sesuai dengan apa yang Nurul suka kayak gitu. Nah, Nurul tuh diberi keberanian sesimpel itu dari keluarga, dan itu terus menerus sampai Nurul sekarang kayak gitu. Selain itu, karena Nurul punya keberanian tadi yang udah dikasih sama keluarga, akhirnya Nurul itu tumbuh dengan banyak mimpi. Jadi waktu kelas 1 SD, Nurul itu peringkat ke-18 dari 22 siswa. 4 terakhir. Goblok banget ya. 18, ingat 18. Dan akhirnya dari situ Nurul tuh kayak, kayaknya aku bodoh banget gitu, harus belajar kayak gitu. Dan Nurul bisa bilang Nurul tuh adalah contoh orang-orang sukses di pendidikan konvensional Indonesia. Karena cita-cita pertama Nurul adalah pengen dapat juara 1 kelas. Tapi prosesnya panjang. Dari kelas 1 SD Nurul baru dapat di kelas 6 SD. Kayak perlahan naik dari 18, 14, 11, 3, 2, 1 sampai ke 1. Ya, dan akhirnya di SMP, SMA itu bertahan di juara umum. Nah, semangat buat belajar dan menggapai tujuan tadi benar-benar dikasih sama orang tua. Jadi orang tua tuh nggak pernah yang nuntut, kau tuh harus gini, kau tuh harus gini. Tapi orang tua tuh ngarahin, kau mau jalan yang mana, orang tua bantu gitu. Tapi orang tua tuh sadar, orang tua Nurul tuh mama noreh, ayah tukang kayak gitu. Yang artinya ekonomi kita tuh menengah ke bawah lah, cukup lah artinya untuk pendidikan, apalagi kita sekolah di kampung yang ya nggak perlu bayar gitu, cuma buat kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu ada semangat yang tumbuh di Nurul. Karena Nurul anaknya berani, terus juga punya mimpi, akhirnya banyak jalan nih yang kebuka buat Nurul kayak gitu. Sampai Nurul sekarang. Misal tadi kan cita-cita pertama adalah pengen jadi juara 1 di kelas 6 kayak gitu. Terus cita-cita Nurul selanjutnya adalah Nurul pengen jadi guru. Pengen banget dari SD tuh pengen banget jadi guru. Iya, karena Nurul tuh ngerasa Nurul nggak punya teman yang tepat buat belajar kayak gitu. Jadi Nurul tuh melewati proses belajar itu sendirian. Dan itu kenapa Nurul nulis buku belajar cara belajar. Itu bukunya tentang kekecewaan Nurul sebenarnya. Dilimpahkan ke buku. Jadi ternyata hidup Nurul makin dewasa adalah memenuhi kekecewaan Nurul yang sebelumnya kayak gitu. Yang belum bisa Nurul dapatkan karena Nurul tinggal di kampung. Barriers-nya itu kuat sekali. Dan ya karena punya keberanian, punya mimpi, terus
punya cita-cita pengen jadi guru, dan alhamdulillah sekarang kuliah di pendidikan bahasa Inggris semester 6, dan ya insya Allah akan jadi guru ya. Dan karena skip ya? Ya FKIP, karena Oke. ngerasa itu panggilan hati kayak gitu. Oke. Memang udah dari kecil ini mulai suka ngajar atau memang Suka baru- belajar lebih tepat. lebih Iya. Tapi kalau misalnya ngajar Suka juga. suka juga. Jadi SMA itu mulai aktif ikut organisasi, ikut event keluar, dan akhirnya banyak bertemu banyak orang kayak gitu. Karena Nurul tuh kalau di setiap event selalu kayak, kamu dari mana? Dari Melawi. Dari mana ya itu? Melalui orang nggak tahu ya. Orang nggak tahu karena kayak taunya itu dari kampung gitu. Ya. Dan ya Nurul bisa bilang kalau Nurul tuh satu-satunya anak yang Nah. sudah berhasil keluar kayak gitu Iya. dari Melawi. Waktu Iya. itu pas SMA pernah ikut pertukaran pelajar ke Bali. Oh, dari Terus ya dari SMA itu yang bener-bener aktif keluar kayak gitu. Jadi kayak beneran pernah tuh ninggalin sekolah selama 2 bulan hanya untuk ikut lomba kayak gitu. Oh, oke. Kayak Oh, gitu. berarti memang sangat apa ya? Memang dulu tuh memang pengen suka belajar sehingga sekarang juga pengen mau jadi guru. Semoga tercapai lah Amin, keinginan. Tadi udah sampaikan sama tentang YSL Academic Amerika. Ini boleh ceritain sedikit kalau ini dengar-dengar atau pernah was talking lah sedikit. Tadi Udah. belum follow dia. Tadi barusan follow. Iya. Tuh, bio kita tuh sama. Ah iya. Admajuan atau so. Admiran atas. Oke, ini bahas tentang YSL Academic. Nurul udah berapa 2 kali apa 3 kali 3 kali coba, coba. udah gagal. Akhirnya tahun ini dapet. Nah, coba jelasin. Oke, jadi YSL Academic Fellowship Program itu adalah program dari pemerintah Amerika Serikat Nah, pas zamannya Barack Obama jadi presiden. ya. Di tahun 2013, jadi Barack Obama itu buat program leadership untuk anak-anak di Asia Tenggara. Yeah. Nah, jadi kita se-ASEAN nih belajar ke Amerika gitu untuk beberapa bidang. Nah, kalau Nurul sendiri, Nurul milih civic engagement. Itu kayak kita belajar soal citizenship atau keterlibatan sosial kayak gitu. Nah, ada juga bidang-bidang yang lain, misalnya lingkungan, ekonomi, entrepreneur, dan ada 4 bidang aja kayak gitu. Nah, tergantung kita milih yang mana. Jadi YSL Academic Fellowship tuh adalah cita-cita Nurul ketika SMA. Jadi Dari SMA udah tahu YSL itu. karena Nurul tuh kenal beberapa abang-abang dan kakak-kakak yang ada di Kalbar yang mereka tuh belajar ke Amerika. Terus Nurul nggak tahu mereka kok bisa ya ke Amerika kayak gitu. Akhirnya nyari tahu, dan memang ada programnya YSL Academic Fellowship Program. Nah, Dan karena Nurul ngerasa kayak kemampuan bahasa Inggrisnya bisa nih untuk bisa keluar negeri kayak gitu. Terus pengalamannya apa yang pengen dibawa, terus apa yang pengen dibawa balik ke Indonesia setelah pulang dari US kayak gitu. Dan akhirnya nyoba lah dari 2018. 2022. Ya, jadi program ini tuh minimalnya 18 tahun, maksimalnya 25 tahun. Jadi waktu Nurul ulang tahun kemarin di umur 18 tahun, jadi beberapa hari kemudian Nurul coba apply program ini kayak gitu dengan penuh keberanian kayak gitu. Tapi ya percobaan pertama gagal. Nah, jadi YSL itu biasanya menerima mereka yang daftar itu sekitar 2.000 orang paling sedikit. paling sedikit. Iya. Untuk di Kalbar? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Ya. Kalbar nggak ada regional berapa orang gitu diambil? Nggak ada. Jadi dia bebas. Bebas gitu. di Indonesia. Ya, jadi ada 2.000 orang. Nah, untuk lolos ke tahap interview itu 2 kali lipat dari jumlah yang berangkat. Jadi misalnya jumlah yang berangkat ada 10 orang, yang lolos ke interview cuma 20 orang. Itu makanya Nurul nggak lolos di percobaan 1 dan 2 karena mungkin kurang menarik kali ya. Oh, udahlah menarik sekali Nurul. Jadi akhirnya Nurul belajar sih dari prosesnya. Yang proses pertama dan kedua tuh Nurul lebih ke menceritakan atau menjual diri Nurul tentang apa yang udah Nurul dapatkan sejauh ini kayak gitu. Tapi Nurul belajar lagi, ini udah 2 kali gagal tapi masih pengen jual diri kayak gini nih kayak gitu. Jual diri dalam hal yang baik. Nah, akhirnya di percobaan ketiga Nurul tuh coba ngerubah itu H-1. Kan kita salah satu persyaratannya esai. Esai adalah penilaian terpenting lah di proses administrasi kayak gitu. Jadi di esai Nurul rubah H-1 sebelum submit. Dan itu Nurul lebih ke kamu setelah pulang dari Amerika kamu mau buat apa kayak gitu. Dan
Nurul kan udah punya pengalaman nih. Iya. Nurul udah ngelakuin hal-hal yang Nurul lakuin sekarang. Iya. Contohnya ngejalanin project kayak gitu. Nah, nanti pulang dari sana tuh apa yang pengen dibawa, dan akhirnya itulah itulah pembaharuan yang Nurul bawa di percobaan ketiga dan akhirnya lolos kayak gitu. Akhirnya setelah beberapa kali ya melakukan evaluasi lah kayak Nurul ini kurang ada di mana, terus akhirnya percobaan ketiga alhamdulillah berhasil. Oke. Untuk tahap-tahapnya misalnya di Wesley kan juga banyak kan di website-nya juga. Iya, Kalau misalnya bisa cek di website atau di Instagram atau media sosial lainnya. Klik aja Wesley Official, bakalan banyak muncul informasi soal Wesley Academy. Oke, nanti teman-teman kalau misalnya mau pengen jadi Kak Nurul pergi ke luar negeri tapi pakai beasiswa, nggak pakai ngeluarin biaya sama sekali kan? Iya, full beasiswa. Kita dapat fasilitas jadi mahasiswa internasional di satu universitas. Kalau Nurul sendiri di Arizona State University, dan ada juga yang di UNO, University Nebraska Omaha. Jadi ada 2 kampus dan kita bakalan jalan-jalan dan belajar soal Amerika kayak gitu. Oke. Nah itu mengenai Wesley dari fellowship. Nah sekarang nih sibuk ngapain Kak Nurul? Kalau sekarang selain kuliah, lagi proses penggarapan buku kedua. Kemarin buku pertama itu apa? Cara belajar ya kan? Nah terus kedua ini buku apa nih? Buku kedua sama ya, tentang pendidikan. Tapi kalau kemarin kan self improvement. Nah sekarang kalau sebenarnya naskahnya pertama yang cerita anak tuh udah jadi. Ya bulan Februari. Nah bulan 3 nih fokusnya ke novel kayak gitu. Bulan lalu fokusnya ke cerita anak berbahasa daerah. Nah yang bulan ini fokusnya ke novel The School of Broken Heart. Jadi kayak tentang kecewaan lagi. Sama lah, hampir sama lah ya bahasnya. Intinya kayak kita tuh adalah korban sebenarnya, korban dari pendidikan Indonesia. Tapi kita adalah orang-orang yang memilih berdaya. Oke, nanti kan Kak Nurul juga ada open PO buku dijual kan? Nanti tanggal kapan boleh jual buku itu? Prosesnya mungkin masih panjang. Tapi yang buku yang cara belajar itu udah ada. Masih ready. Nah, nanti bisa dicek di mana tuh Kak kalau misalnya mau beli? Langsung aja ke Instagram Nurul_. Oke, nanti kita share di Instagram ya. Iya. Oke. Jadi kita bahas mengenai serian Nurul udah kemarin juga aku ada lihat stalking sih. Banyak sekali tanya. Jujur tuh bahasanya waktu itu Nurul juga fokus sama perekrut kayak disabilitas. Ya. Boleh ceritain ke fokus di situ, terus ngapain dan segala macam. Oke. Jadi kalau balik lagi ke SMA, di SMA itu adalah masa-masa pencarian potensi diri lah. Karena Nurul berusaha ngebuka apa aja yang ada di dalam Nurul yang bisa dimaksimalkan kayak gitu. Nah, salah satu alasan kenapa Nurul masuk ke pendidikan guru karena Nurul suka belajar dan suka ngajar. Karena tadi Abang bilang suka filsafat, Nurul ada saat mengajar kita juga belajar kayak gitu. Sokrates. Iya. Kan? Sama-sama kita suka filsafat. Saat mengajar kita juga belajar, dan ternyata kalau kita bicara pendidikan tuh besar banget gitu. Kita bukan cuma bicara soal IPA, IPS, bahasa, tapi kita tuh bicara soal kehidupan seorang siswa. Kehidupan kita juga sebagai seorang guru. Dan kalau kita bicara soal individu, itu berarti kita bicara soal kehidupan gitu. Nah, salah satu hal yang pengen Nurul tekuni adalah gimana nih anak-anak ini bisa kenal sama dirinya sendiri, terus bisa juga mendesain hidupnya ke depannya. Dan salah satunya adalah paham dengan otoritas dia sebagai seorang individu. Dia bisa memutuskan soal perasaannya, soal tubuhnya, soal masa depannya dia kayak gitu. Dan itu secara komprehensif kita bahas di kesehatan reproduksi. Dan kalau bicara kesehatan reproduksi itu banyak banget. Tapi pada intinya adalah kita memahami tubuh kita tuh memahami bahwa setiap perubahan yang ada di diri kita, salah satu yang faktornya adalah karena kita terus bertumbuh kayak gitu. Semakin matang kita ke depannya karena kita punya kesehatan reproduksi, dan ternyata itu perlu dijaga kayak gitu. Nah, tapi kesehatan reproduksi itu masih jadi hal yang tabu loh di Indonesia kayak gitu. Sex education masih jadi hal yang tabu. Dan
karena ini tabu, kita kadang nggak dapat itu di sekolah. Ya. Belajar biologi, Yes. ini organ reproduksi, misalnya penis, vagina, ovarium dan Ya, sebagainya kayak gitu. Jenis-jenis organ reproduksi, tapi kita nggak tahu kenapa ini ada, terus fungsinya apa kayak gitu. Dan itu yang kita pelajari. Akhirnya karena banyak yang informasi yang tidak diketahui secara benar, banyak masalah yang terjadi karena Ya. tidak tahuan akibat informasi yang Hmm. salah atau informasi yang tidak didapatkan. Misalnya pernikahan dini, Ya. kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, kekerasan seksual, dan yang lain sebagainya gitu. Banyak banget. Akhirnya kalau di pendidikan juga Nurul sekarang lagi fokus belajar soal inklusivitas. Nah, inklusivitas itu kan kita bicara soal kebutuhan yang disesuaikan gitu. Dimana kita bisa belajar dengan keberagaman kayak gitu agar kita bisa bisa jadi orang yang diverse gitu, bisa menerima sesama, bisa saling menghormati, saling menjaga batasan diri kayak gitu. Intinya ada 2 hal, Nurul fokusnya di pendidikan inklusif, terus di SRHR, Sexual Reproductive Health and Right kayak gitu. Nah, muncullah program Setara kayak gitu. Setara itu sekolah seharusnya tanpa kekerasan, karena kayak kita dengar kasus kekerasan miris banget ya, kayak makin hari makin banyak kayak gitu, dan itu ternyata terjadi di lingkungan sekolah. Proses belajar itu tidak akan dimulai kalau anak-anaknya tidak penasaran kayak gitu. Nah, gimana anak-anak bisa ngerasa penasaran kalau misalnya mereka datang ke sekolah mereka dapat kekerasan gitu. Bahkan yang lebih parahnya, mereka bukan cuma dapat kekerasan dari teman sebayanya, tapi juga dari gurunya kayak gitu. Nah, makanya Setara itu berusaha buat mengadvokasi itu kayak gitu. Dan kami di Setara tuh punya prinsip, satu prinsip lah ya. Keseragaman bukan berarti kesetaraan. Tempat di mana kesetaraan dapat dipulihkan adalah dalam pendidikan. Bukan hanya karena kita punya representasi yang baik, anak cewek, anak cowok, dan tugas kita selesai. Kadang banyak hal yang lebih besar itu di luar data. Itu satu prinsip yang kita pegang sehingga Setara ini hadir. Dan kalau berbicara soal community empowerment atau community development, nah kita punya satu prinsip lagi namanya meaningful youth participation. Kita sebagai sebenarnya organisasi program kecil kayak masih kecil kita ini. Dan kita tidak akan bisa berjalan kalau tanpa ada dukungan misalnya dari pemerintah, dari masyarakat, dari sekolah dan sebagainya. Sama stakeholder. Iya, jadi akhirnya kita tuh ngebangun pelan-pelan kayak gitu. Nah, Setara sekarang fokusnya karena inklusivitas kita berusaha buat ngelibatin hampir seluruh orang kalau bisa. Tapi sekarang kita banyaknya belajar sama teman-teman tuli, terus teman-teman perempuan, teman-teman dari organisasi yang berbeda. Intinya kelompok-kelompok marginal kayak gitu. Tapi kita berusaha Setara itu ya semua orang bisa ngerasain kayak gitu. Tapi kita masih mulai pelan-pelan. Dan sekarang kita fokusnya lagi sebutlah ini riset ya, penelitian sederhana tentang tantangan dan kebutuhan orang-orang muda di Kalimantan Barat menyuarakan Setara, sekolah seharusnya tanpa kekerasan. Oke. Aku sedikit agak shifting sedikit. Kenapa lah ya kan? Tadi Nurul memang ini lebih shifting ke filsafat lalu gitu pada. Menurut Nurul ini gampang. Orang berpendidikan tuh apa sih? Oke. Sebenarnya kadang tuh kalau orang-orang pada mikir orang berpendidikan adalah orang yang punya gelar gitu. Yes. Tapi Nurul lebih suka dengan diksi orang yang terdidik gitu. Karena kalau orang berpendidikan kayak dia nih lulusan S1, dia nih lulusan S2 kayak gitu. Banyak orang yang dia tuh menjalani sekolah tapi tidak menjalani proses belajar. Nah, itu mungkin yang orang berpendidikan tuh mungkin kayak gitu ya. Nurul ngerasanya. Dan kalau orang terdidik menurut Nurul tuh orang yang mengalami proses belajar kayak gitu di pendidikan. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, dia tuh komitmen dengan tujuan hidupnya. Misal, hari ini kita udah tahu nih kita mau ngapain aja. Dan kalau misalnya kita tanya nih ke ruang-ruang kelas yang ada di sekolah, terus nanya ke anak-anak, kamu belajar ini buat apa? Kayak gitu. Banyak anak-anak yang gak bisa ngejawab pertanyaan ini, padahal kayak pertanyaannya sederhana. Dan kalaupun mereka bisa jawab, mereka bilang, oh ini karena udah ada di kurikulum, jadi saya ngikut yang ada di kurikulum. Nah, kadang dan seringkali pendidikan kita tuh mematikan keinginan tahuan kita. Semakin hari semakin dimatikan, bukan semakin dinaikkan kayak gitu. Dan itu yang terjadi saat ini. Nah,
komitmen itu tujuannya adalah ketika kita berangkat ke suatu tempat, kita tuh punya rasa ingin tahu. Dan Nurul rasa itu adalah salah satu ciri-ciri orang terdidik kayak gitu. Yang kedua, dia mandiri gitu. Kita tuh kadang tidak diajarkan mandiri sejak kecil. Misal, kalau kita nabrak meja nih, terus yang disalahin siapa? Mejanya. Pengah nih di tengah. Jadi kita tuh tidak diajarkan buat bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Minimal kayak kita nabrak meja kayak gitu. Nah, jadi yang kedua adalah mandiri tadi. Mandiri karena apa? Mandiri biar kita tuh bertanggung jawab sama responsibilitas hidupnya kita kayak gitu. Terus yang ketiga, orang yang terdidik itu adalah orang yang reflektif gitu. Ya. Walaupun kita ini buruk, walaupun kita ini banyak nggak tahu, kita tetap harus reflektif. Karena kalau di pendidikan, Nurul tuh percaya hasil akhir dari pembelajaran adalah perubahan. Dan itu hanya bisa dicapai kalau kita reflektif. Kita tahu saat ini kita ada di mana. Orang-orang tersesat bukan karena dia nggak tahu dia mau kemana, tapi dia nggak tahu sekarang dia ada di mana. Dan itu fungsinya refleksi, biar kita lebih ngelihat ke dalam diri kita. Ya, mungkin 3 itu sih. Memang aku lebih respect kalau misalnya orang lebih suka tuh yang kayak aku lebih banyak yang nggak taunya gitu. Jadi semua makin banyak nggak tahu, makin banyak belajar ya kan. Nah, mau tanya lagi lah, sedikit lagi. Filsafat Enggak. Bro. Dari juga Nurul juga aware terhadap pemimpin dan segala macam gitu kan. Menurut Nurul pemimpin yang ke depan itu kayak gimana sih? Karena memang aku lihat kalau misalnya pemimpin ya orang yang bisa melihat masa lalu dan gimana representasi untuk masa depan gitu, maupun tingkatan RT, RW apa segala macam gitu kan. Bagaimana dia create masyarakat itu untuk ke depannya lebih baik lagi. Melihat dengan sejarah yang lalu. Nah, itu menurutku. Kalau misalnya menurut pemimpin nanti ke depannya tuh bagaimana? Karena ini ya bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan. Nurul tuh suka baca buku. Jadi suka sejarah. Kalau menurut Nurul, orang-orang yang kepemimpinan itu adalah orang-orang yang berani buat bertindak terhadap masalah yang ada. Dia tuh responsif dalam melihat sebuah masalah. Kasih contoh, Nabi Ibrahim itu turun, dia sebagai nabi itu karena dia punya wahyu dan dia menyampaikan pesan dari Allah SWT gitu. Karena waktu di zamannya itu banyak umat-umat yang berhala kayak gitu. Jadi Nabi Ibrahim turun ke bumi, maksudnya apa sih namanya? Lupa diksinya. Turun ke bumi lah ya. Turun ke bumi itu untuk menyampaikan maslahatnya kan. Nah, agar mereka bisa meninggalkan berhala-berhala tadi kayak gitu. Karena Nabi Ibrahim punya wahyu. Nah, itu ilustrasinya. Kalau kita kan nggak punya wahyu karena kita bukan nabi kayak gitu. Tapi wahyunya kita adalah dari apa yang kita baca, dari pengalaman apa yang kita punya. Kita tuh harus punya sebutlah revolusioner. Karena ilustrasi Nabi Ibrahim tadi, dia pengen merevolusi umat-umatnya agar meninggalkan berhala tadi, biar mengikuti ajaran yang tepat kayak gitu. Nah, kita juga sama. Kita tuh harus jadi pemimpin yang revolusioner terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dengan membawa perubahan. Jadi, leadership itu kuncinya adalah progresif. Kita bisa melihat sebuah perubahan kayak gitu. Karena kalau kita berani ngelihat perubahan, artinya kita berani untuk berpikir apa yang seharusnya tepat untuk dilakukan kayak gitu. Nah, oke. Lebih ke banyak pemimpin ke depan tuh ya banyak hal, berani bertindak aja dengan akan hal sesuatu. Betul, karena kalau secara teknis leadership itu banyak banget kan. Tapi secara prinsip pemimpin tuh harus melakukan perubahan. Oke. Ini udah di bagian pengunjung. Aku ada sedikit game sedikit Nurul. Pertanyaan Nurul. Oke, card. Nurul. Nanti Nurul, ini ada 30 kartu. Nanti Nurul pilih salah satu. Oke. Ini kayak di perfect position lah gitu. Ini pertanyaan. Oke. Mata nggak nih guys? Bukan surat Nurul. Saya betul. Udah.
Ini. Yes. Coba Nih. bacain, tunjukin. Apakah perlu mengumbar kebahagiaan dengan pasangan di media sosial? Kayak itu dah. Kalau kayaknya yang itu. Oke, boleh. Oh, dua-duanya tidak boleh. Itu apa? Pandanganmu terhadap keputusan seseorang untuk melakukan child free. Oh, ini? Boleh? Bisa? Bisa. Oke. Oke. Karena Nurul belajar soal 12 hak reproduksi, Nah, benar. salah satunya adalah hak untuk memutuskan kapan mau menikah dan kapan mau punya anak. Jadi kita punya hak itu, teman-teman. Kalau misalnya ditanya kapan menikah, kamu punya hak untuk menjawab saya menikah 5 tahun lagi. Tunggu ada pasangan. Oke. Kalau untuk keputusan child free sebenarnya tergantung masing-masing individu. Dia menikah sebenarnya mau apa, tujuannya kayak gitu. Karena kalau misalnya child free kan memutuskan tidak punya anak kayak gitu. Nah, tapi kebanyakan orang-orang menikah ya ingin punya keturunan kayak gitu dan ingin memperbaiki keturunan. Dan kalau ada orang-orang yang memutuskan untuk child free, ya nggak apa-apa, karena masing-masing orang harus siap dulu untuk jadi orang tua. Jadi orang tua bukanlah hal yang mudah, Benar. harus dengan kesiapan kayak gitu. Dan sebenarnya edukasi soal salah satu hak tadi, memutuskan kapan menikah dan mau punya anak berapa, itu harus kita ketahui kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita punya pertimbangan yang baik, kalau misalnya kita child free, ya it's okay, nggak apa-apa, karena kita punya hak loh kayak gitu. Hak untuk memutuskan untuk punya anak atau tidak punya anak kayak gitu. Kalau misalnya kamu memutuskan mau punya anak, ya harus siap jadi orang tua kayak gitu. Karena kebanyakan orang yang child free itu karena mikir ya pengen hidup berdua aja sama pasangan, atau belum siap nih jadi orang tua, tunggu siap aja kayak gitu. Karena jangan menjudge sesuatu yang kamu tidak tahu alasannya. Jadi ya itu. Oke, itu dari pertanyaan dari ini, Bro Nati. Ada yang bertanya, saya tidak pernah pacaran, Bu. Bagus Nurul, pacaran. Oke, nih Nurul, 5 tahun atau 10 tahun ke depan, Nurul udah pikiran belum mau ngapain nih selama mungkin dalam waktu dekat atau ini gitu? Iya. Udah kepikiran? Satu mimpi saya sebentar lagi terwujud dalam waktu kurang lebih 35 hari lagi untuk sampai di US, karena American Dream itu udah dari SMA. Jadi saya tuh pengen banget kuliah di Harvard University, dan ya saya akan ke sana kayak gitu. Dan harapannya karena saya guru dan mau ambil profesi guru biar ya jadi guru yang profesional, jadi guru yang terus belajar kayak gitu. Setelah lulus S1 pengen ambil PPG dulu insyaallah. Terus untuk studi selanjutnya mungkin kalau Allah kasih kesempatan pengen kuliah di Harvard University. Amin. Ambil Master of Education. Amin. Ya. Pengennya ke situ, terus dulu pengen berkarir lebih lama di pendidikan sih. Kayak gitu. Kalau hal-hal di samping itu mungkin ya Nurul memenuhi passion Nurul, misalnya nulis. Pasti. Ya ngobrol. Sampingan lah gitu ya. Tapi memang concernnya pada guru gitu. Oke, semoga Nurul apa yang diingin S2 nanti master ke Harvard. Niat baik pasti jalannya pasti baik. Oke Nurul, ini udah bagi penghujung nih sedikit ya dari pertanyaan terakhir. Ini kita juga pesan buat anak muda juga, karena kita akan menghadapi ini kan tantangan bonus demografi. Ini bisa juga jadi tantangan, bisa juga jadi manfaat gitu kan, bagi kita nge-create sebuah bonus demografi ini ke depannya bagaimana gitu kan. Nah, menurut Nurul bagaimana untuk menghadapi bonus demografi? Oke, jawabannya sederhana, dimulai dari diri kita sendiri. Ya, karena kalau kita bicara bonus kan itu bicara jumlah ya. Jumlah populasi. Ya, jumlah populasi, karena pembangunan yang kita harapkan semakin baik. Bukan hanya dari pembangunan sosial ekonomi, tapi juga pembangunan sumber daya manusianya. Dan pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari individu yang paham siapa dirinya dan paham apa yang dia mau ke depannya. Dan itu penting banget sih teman-teman. Kalau misalnya kita tidak tahu siapa diri kita bakalan linglung untuk jalan ke depannya. Makanya saya bilang tadi di awal, orang yang tersesat bukan
karena dia nggak tahu dia mau kemana, tapi dia nggak tahu sekarang ada di mana. Dan salah satu caranya adalah kenal diri kita sendiri, tahu kelebihan, tahu kekurangan, dan kita perlahan coba ngedesain hidup kita mau kayak gimana ke depannya. Dan bicara bonus demografi juga banyak banget masalah-masalah yang ada di kita sekarang. Kita tuh nggak bisa bohong gitu. Kita adalah generasi yang punya banyak tekanan gitu. Iya, karena Gen Z kayak gitu semua gitu. Ya gak apa-apa karena setiap zaman tuh punya permasalahan berbeda kayak gitu. Dan pada akhirnya ya itu tadi harus kenal sama diri sendiri dan harus tahu apa yang mau dilakukan. Dan kami di Gentre atau Nurul udah belajar soal 5 transisi kehidupan. Dan kita pasti akan melewati 5 transisi kehidupan ini. Yang pertama dari mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat, kedua melanjutkan pendidikan, terus yang ketiga kita bekerja, terus menjadi anggota masyarakat sampai kita berkeluarga gitu. Dan teman-teman, apapun masa transisi kalian harus punya perencanaan setiap transisinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mendaki di tangga yang salah, kita masih punya tangga yang lain kayak gitu. Benar. Dan sebenarnya bonus demografi itu kan banyak dibilang kayak ini tahun 2045 Indonesia adalah Indonesia emas. Sebenarnya Indonesia emas itu udah dimulai dari hari ini gitu. Dimulai dari ruangan ini, terus dimulai mungkin dari ruang-ruang kelas, dari ruang-ruang diskusi, dari ruang-ruang dimanapun kita belajar kayak gitu. Jangan nunggu 2045 baru bilang Indonesia emas gitu. Kita harus bilang dan punya kesadaran kalau kita tuh adalah generasinya emas Indonesia gitu. Dan kita tuh harus memaksimalkan potensi itu. Dan harus ambil peran gitu. Kalau kita ngerasa, tadi kan ngomongin soal leadership ya, kayak seorang leadership tuh peka sama apa yang terjadi di lingkungan, karena dia punya kemampuan buat problem solving terhadap masalahnya, karena dia tuh nggak mau hidup terusan berlama-lama dengan kondisi yang penuh kekecewaan kayak gitu. Dan kalau kita mau maksimalin ya dimulai dari kita paham diri kita sendiri. Oke, terima kasih Nurul. Ada apa? Admaira Natusuk. Kamu terakhir untuk hal-hal yang lebih besar. Oke, tepuk tangan buat Nurul. Oke, terima kasih Nurul atas pemaparannya tadi. Semoga apa yang kita sampaikan di sini, Nurul sampaikan juga bermanfaat buat masyarakat. Dan juga semoga nanti Nurul mau April ya nanti ya, isilinya semoga diberikan kelancaran nanti kalau misalnya mau S2 keluar Harvard ya. Mudah-mudahan dilancarkan, semua niat baik pasti ada jalannya baik. Iya. Ini rekamannya jadi bukti ya. Ya jadi bukti. 3 sampai 5 tahun lagi. 5 tahun lagi Nurul lihat, aku berani kemarin. Oke, terima kasih Nurul. Kalau misalnya ada waktu setelah dari April nanti, kalau bisa kita lanjutkan part 2-nya. Nanti kita cerita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.